Assalamualaikum, Dok. Izin kita mulai, Dok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat, nikmat, dan karunia-Nya kita semua dapat bertemu kembali dalam kegiatan rutin kita di forum Jamaah Ilmiah Subuh Bagian Budaya Tahunan dalam acara kuliah subuh yang pada kesempatan kali ini akan dibawakan materinya oleh Dr. Aulia Rahman SPB TKP dengan judul Extracorporeal Circulation Introduction. Acara ini akan dibagi menjadi 3 sesi, di mana sesi pertama akan yaitu sesi presentasi oleh materi yang disampaikan oleh Dr. Aulia Rahman SPB TKP, kemudian dilanjutkan sesi kedua yaitu sesi tanya jawab, kemudian sesi ketiga sambutan dari kepala program studi atau yang mewakili, dan sambutan dari kepala bagian yang mewakili. Nah, untuk sesi pertama ini, baik kita mulai, Dok. Pada Dr. Aulia Rahman SPB TKP, silakan, Dok. Baik. Izin Dr. Rizky, rekan-rekan PPDS semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini akunnya masih akun sorry. Baik, itu apa ya, nanti aja diganti akun. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Suara jelas ya? Jelas, Dr. Aulia. Terima kasih, Dr. Rizky. Izin. Baik. Materi yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini, mungkin kita kasih nama itu 101. 101 ini sebenarnya kemarin sebenarnya itu perlu ditambahkan judulnya nggak, Dok? 101 itu apa? 101 itu sebenarnya bahasa slang gitu ya untuk introduction atau istilahnya perkenalan atau poin-poin nice to know lah untuk kita, sehingga extracorporeal circulation ini sebenarnya perlu diperkenalkan juga untuk kita, bukan merupakan sesuatu yang pasti akan dikerjakan atau bahkan mungkin tidak menjadi kompetensi yang utama bagi seluruh kita gitu ya. Namun setidaknya kita tentu perlu tahu, paham, atau paling tidak itu di level nice to know gitu ya, cukup tahu. Karena kalau tidak, kita tidak punya opsi lain bagi pasien misalnya, ataupun ketika kita berdiskusi di kalangan tertentu atau di level tertentu, kita juga punya basic ataupun punya pengetahuan tentang perkembangan teknologi yang seperti ini. Saya mungkin tidak membawakan slide ya. Kita mungkin nanti bisa berdiskusi. Mungkin nanti kita banyak, saya coret-coret kayak Dr. Perry sebelumnya gitu ya. Jadi kalau berbicara tentang, saya izin share screen ya. Tampilannya sudah itu? Tampilan layar putih belum? Halo? Sudah terlihat, Dr. Aulia. Ya, baik, Dok. Terima kasih, Dok.
Baik, kalau bicara tentang extracorporeal circulation, lazimnya kita berbicara tentang beberapa hal terkait dengan penggunaan mesin, gitu ya. Sorry. Kita bicara tentang CPB, ya, dan ECMO, cardiopulmonary bypass, ya, atau lazim kita gunakan, kita istilahkan sebagai heart lung machine, merupakan salah satu komponen yang paling penting di bedah jantung sebenarnya. Ini merupakan salah satu penemuan teknologi yang paling penting di era sekitar tahun 40-an atau tahun 50-an yang sangat memberikan impact sekali ke dalam bidang bedah jantung. Kenapa ada cardiopulmonary bypass, ya? Fungsinya itu adalah untuk membuat suatu sirkulasi di luar tubuh, ya, extracorporeal, yang nantinya dapat memberikan keuntungan bagi proses operasi yang dikerjakan di bidang bedah jantung. Nah, sebenarnya gambarannya seperti apa sih? Kira-kira kalau kita lihat yang ini gambar yang ada di mesin yang kita miliki, gitu ya. Cardiopulmonary bypass ini merupakan pengalihan dari sirkulasi, ya, yang dimiliki oleh yang digunakan oleh operator untuk memberikan area operasi yang bloodless yang pertama, kemudian motionless, ya. Ada beberapa komponen di sini yang perlu kita ketahui di cardiopulmonary bypass ini. Cardiopulmonary bypass memiliki beberapa komponen utama. Yang pertama itu adalah main pump ini, ya. Main pump ini, ya, yang di sisi sebelah bawah saya. Ini main pump, fungsinya adalah untuk memompakan atau mengalirkan darah dari reservoir atau venous return ke mesin. Kemudian dari mesin ini dipumping oleh circular atau centrifugal pump ini kembali ke aorta setelah dipasangkan kanul-kanul ke aorta dan ke vena cava inferior dan vena cava superior. Kemudian ada beberapa komponen lain, sebenarnya di sini ada yang namanya oksigenator. Itu adalah komponen utama dari cardiopulmonary bypass ini. Fungsinya adalah sebagai pengganti sebenarnya dari fungsi paru, gitu ya, mengeluarkan CO2 dan mengembalikan O2 ke dalam darah. Kemudian ada namanya adalah heat exchanger. Biasanya kita taruh di sekitar sini nih, ya. Heat exchanger itu adalah yang mengatur suhu sirkulasi pada mesin tersebut. Kemudian ada yang dinamakan aksesori pump atau
ini nih, yang 1-2 ini. Ini sebagai pengganti dari suction yang nantinya kalau kita kayak operasi jantung itu ya, ada beberapa area yang harus disuction darahnya dan itu kita kembalikan ke mesin untuk disirkulasi kembali ke oksigenator dan dikembalikan ke dalam tubuh gitu ya. Nah, maaf ini kalau saya buat sebuah skematik sebenarnya untuk apa itu cardiopulmonary bypass gitu ya. Jadi kalau kita lihat ini adalah pasien ya. Ini pasien. Kalau yang pertama tentunya kita melakukan pemasangan akses. Aksesnya itu yaitu ke aorta 1 ya. Kemudian ke venous return. Yang pertama di SVC atau superior vena cava, kemudian ke IVC di inferior vena cava. Jadi poinnya adalah darah yang balik ke jantung, yaitu melalui vena cava superior dan vena cava inferior, itu dialirkan ke mesin, ya, ke reservoir. Ya. Kemudian darah tersebut dikumpulkan ya melalui kanul dan dikumpulkan ke dalam reservoir. Dan di sini juga ada nanti namanya bubble detector, karena tidak boleh di dalam kanul itu ada bubble. Ya. Makanya sering kalau waktu operasi kita lihat ada bubble yang saya kirimkan, sehingga nanti di situ ada bubble detector dan dihilangkan bubble oleh penghilang bubble istilahnya di dalam pangkal dari reservoir tersebut. Kemudian darah dari reservoir ini mengalir ke dalam oksigenator, ya, ke dalam oksigenator. Nah, disinilah proses dalam artian gantian ya dari vena itu difusi ya, perpindahan gas di sana yang memindahkan CO2 dan mengembalikan O2 ke dalam darah yang disirkulasikan tersebut gitu ya. Jadi di sini nanti ada yang masuk oksigen blender. Ya. Nah, darah dari yang sudah teroksigenasi tadi atau darah bersih ya bahasa kita, itu kemudian diatur lagi suhunya ya dengan heat exchanger namanya. Nah, kemudian darah yang sudah baik ini, darah yang sudah bersih dalam artian deoxygenated blood itu, kemudian masuk ke roller pump, ya, dan diputar lagi ke pasien melalui kanul aorta ini. Jadi secara sirkuit sebenarnya tujuan dari cardiopulmonary bypass ini adalah mengganti peran jantung dan mengganti peran paru, gitu ya, sehingga kita menyediakan area yang bloodless. Jadi ketika tujuannya itu yang paling penting adalah area operasi itu bloodless dan motionless, ya. Nah, kenapa bloodless dan kenapa motionless? Cardiopulmonary bypass ketika ditemukan, para penemunya itu berpikiran bahwa bagaimana caranya kita bisa melakukan tindakan pada jantung
bagaimana caranya kita bisa melakukan tindakan pada intrakardiak itu nggak ada darahnya. Karena memang ketika pertama kali operasi jantung itu semuanya adalah Halo dok. Sepertinya dokter Aulia Terputus sinyalnya. Terputus sinyalnya dok. Iya dok. Kita tunggu aja Dani sebentar. Baik dok. Sepertinya masih ada gangguan sinyal dari dokter Aulia. Kita masih menunggu. sampai di mana tadi, Dani? Sampai ke motionless, no? Bloodless dan motionless. Kalau yang ini? Sudah, Dani? Sudah tampak dong. Baik, jadi berbicara tentang tujuan awal dari cardiopulmonary bypass itu, para penemunya itu berpikiran bahwa bagaimana cara membuat area operasi yang motionless ya dan bloodless. Nah, karena tentunya operasi jantung dengan
beating heart atau jantung yang terus berdenyut itu tentunya membutuhkan skill ataupun ya jadinya presisinya itu menjadi lebih sulit gitu ya. Sehingga idenya itu bagaimana membuat jantung itu bisa dibuat tidak bergerak. Nah, itulah dulu kenapa dibuat sirkulasi ekstrakorporeal yang dapat mempertahankan fungsi dari sirkulasi dan respirasi, namun juga dapat membuat jantung dapat berhenti, tanda kutip, gitu ya. Sehingga prosedur intrakardiaknya itu dapat dikerjakan. Kemudian bloodless. Ketika berpikiran bahwa bagaimana darah di dalam jantung itu dapat dialirkan dan tetap digantikan fungsinya oleh sebuah mesin sehingga area intrakardiak itu menjadi lebih bersih dari darah dan prosedur-prosedur intrakardiak itu dapat dilakukan. Ketika misalnya dilakukan prosedur pada katup mitral misalnya atau katup trikuspid, pulmonal dan aorta, darah yang terus-menerus dikembalikan ke sirkulasi tentunya akan mengganggu prosedur terhadap katup itu sendiri gitu ya. Sehingga poinnya adalah bagaimana caranya membuat area operasi itu menjadi tidak ada darah sama sekali dan darah yang dihilangkan tersebut juga tetap dapat dikembalikan ke sirkulasi. Nah, 2 poin ini yang menjadi dasar kenapa extracorporeal circulation, terutama cardiopulmonary bypass, itu menjadi sebuah ya keinginan yang sangat kuat lah dari para pionir-pionir ketika itu. Nah, apakah cardiopulmonary bypass ini hanya digunakan pada operasi jantung? Tidak, gitu ya. CPB tidak hanya digunakan pada operasi jantung. Yang pertama tetap memang cardiac surgery gitu ya. Pada thoracic surgery, cardiopulmonary bypass juga dapat digunakan, misalnya pada pengangkatan transplant jantung gitu ya. Transplant jantung dan transplant paru kalau pada area bidatoraks. Atau pengangkatan tumor ya. Pengangkatan tumor mediastinum yang terlalu besar, kita dapat menggunakan cardiopulmonary bypass sebagai dalam tanda kutip pengaman pada tumor yang sangat besar yang memiliki perlengketan misalnya pada area mediastinal. Pembuluh darah besar misalnya nempel ke aorta, nempel ke SVC, semuanya bisa kita alihkan dulu sirkulasinya itu ke CPB dan tumornya bisa kita angkat. Beberapa kasus memang kadang kita standby-kan mesin itu apabila kita memiliki kesulitan melakukan pengangkatan tumor pada mediastinum. Kemudian operasi-operasi yang melibatkan penghentian sirkulasi ya, ataupun pada kondisi-kondisi misalnya di operasi tertentu di abdomen juga dapat menggunakan cardiopulmonary bypass ini. Nah, kemudian berbicara tentang cardiopulmonary bypass, tentunya kita juga tidak lepas berbicara tentang satu lagi komponen di ekstrakorporeal itu ya, yaitu ECMO ya. ECMO. Nah, ini tercetus idenya membahas ini adalah ada ketika salah satu laporan jaga pembahasan mengenai acute respiratory distress syndrome. Jika memang nantinya kondisi paru-parunya itu menjadi sangat buruk, apalagi modalitas yang kita miliki.
salah satu yang kita miliki adalah ini, extra corporeal membrane, ya, oxygenation atau ECMO, ya. Sebenarnya ECMO ini pada prinsipnya sama seperti cardiopulmonary bypass begitu ya. Namun dia ada opsi 2 buah nih untuk melakukan pengaliran sirkulasi. Poin utamanya tetap menggantikan fungsi paru-paru sebagai fungsi oksigenasinya itu. Jadi paru-parunya ini betul-betul digantikan fungsinya itu dengan mesin ECMO ini. Ya. Komponennya tidak terlalu berbeda dengan cardiopulmonary bypass sebenarnya, dan prosedur penggunaannya pun lebih mudah sebenarnya dibandingkan dengan ECMO. Dibandingkan dengan cardiopulmonary bypass atau heart lung machine tersebut. ECMO memiliki beberapa komponen utama juga, ya. Yang pertama adalah oksigenator tentunya. Oksigenator fungsinya seperti yang sudah dijelaskan tadi untuk mengganti darah yang deoxygenated atau darah kotor dalam bahasa kita untuk kembali ke sirkulasi setelah dilakukan oksigenasi pada membrannya tersebut. Kemudian pump. Pumpnya ini bisa sentrifugal, ya, dan bisa roller pump. Bedanya itu adalah kalau roller pump ini tube-nya itu biasanya jadi kalau ada skematik begini ya, ini ada tube. Nah, di sini tuh ada semacam rollernya, dan itu berputar terus. Dan darah yang di sini dijepit gitu ya, semacam kayak di dalam sini lalu dialirkan ke sini. Jadi kayak continuous flow di sini yang mengalirkan darah yang balik dari tubuh kembali ke darah kanul yang masuk ke dalam tubuh. Sedangkan kalau sentrifugal itu seperti putaran saja, jadi kayak magnet di sini, darahnya masuk ke sini, lalu diputar di sini dan kembali ke tubuhnya itu melalui sebuah kanul lagi. Gitu. Nah, kemudian komponen ketiganya adalah tubing. Nah, jadi kalau pada masih connect ya, Dani? Masih dong, silakan dong. Oke. Ya. Ingatkan waktunya ya. Siap dong. Nah, kalau kayak gini kuliahnya kadang suka lupa. Lalu ada tube. Jadi komponennya tidak seribet di cardiopulmonary bypass. Nah, dari mana aksesnya? Aksesnya itu yang pertama kalau untuk ECMO ini adalah VV atau veno-venous ECMO, gitu ya. VV ECMO dan modalitas satu lagi adalah VA ECMO atau veno-atrial ECMO. Bedanya apa? Bedanya adalah pada yang VV ECMO ini, VV ECMO ya, kanulnya itu kita masuk bisa melalui jugulofemoral
bisa jugular, gitu ya. Kemudian bisa femoral. Oke. Jadi kanulnya itu bisa masuk dari femoral, gitu ya. Kalau yang jugular itu, nah, kita lihat jugular ya. Misalnya ini orangnya nih. Nah, ini jantungnya. Kanulnya itu nanti masuk ke jugular 1, kemudian ke femoral 1. Ya. Darah dari sini nanti bertemu di atrium kanan. Ya, kemudian darah dari darah yang balik melalui seluruh tubuh nantinya akan masuk ke atrium kanan. Itulah darah yang nantinya akan ditarik ke oksigenator tadi, kemudian kembalikan ke vena. Jadi tetap saja sebenarnya ada darah yang masuk ke jantung melalui sirkulasi. Jadi dalam artian sekarang jantungnya itu yang tetap berdenyut, tetap berfungsi gitu ya. Namun darah yang ke paru-paru tentunya lebih sedikit dan biasanya nanti intensifisnya akan mengurangi nih fungsi ventilatornya. Jadi agak sedikit diwining. Dalam artian tujuannya adalah supaya kan kita sudah pakai ECMO nih ya, paru-parunya kita harapkan dalam tanda kutip itu istirahat sementara fungsi inflamasinya juga proses inflamasinya juga ditekan, proses inflamasinya juga lebih mereda dulu, gitu ya. Kemudian faktor-faktor inflamasi juga menjadi lebih reda lagi dan nantinya proses penyembuhan di parunya menjadi lebih baik. Nah, dengan kondisi seperti itu biasanya dalam beberapa hari kita dapat melakukan weaning dari mesin ECMO ini. Kalau yang menggunakan jugular, biasanya itu katupnya 1 gitu ya. Saya perbesar. Kanulnya itu 1 dan langsung masuk di sini ke ke vena, namun muaranya yang ada di jantung itu berbeda. Satu kayak CDL gitu ya. Satu di ujung sini dan satu di samping sini. Cuman kanulnya menjadi lebih besar karena hanya 1 dimasukkan ke jugular gitu ya. Nah, sama seperti yang femoral juga seperti itu. Kanulnya 2 di vena. Jadi poinnya adalah VV ECMO ini tujuannya untuk kasus-kasus yang misalnya seperti kayak COVID kemarin. Kita tidak terlalu memikirkan tentang fungsi jantungnya, tapi tujuan utama kita adalah untuk mengistirahatkan parunya, gitu ya, mengembalikan kondisi parunya itu menjadi lebih fisiologis karena beban paru akibat inflamasi, infeksi, atau trombosis di arteri dan vena di alveolinya tersebut itu bisa menjadi lebih reda dulu. Heparin tetap berjalan, antikoagulan dijalankan, sedangkan fungsinya sendiri juga dikurangi, namun tubuh tetap tidak kehilangan suplai oksigen yang cukup karena mendapatkan ini dari oksigenator. Nah, itu fungsi dari VV ECMO. Digunakan biasanya pada kasus-kasus infeksi ya. Infeksi atau misalnya kayak pneumonia berat atau pasien-pasien yang juga sedang bridging mau transplant ya. Pasien yang sedang bridging transplant paru gitu ya, bisa juga digunakan venous ECMO ini. Pasien-pasien yang memang memiliki pada pasien-pasien ini ARDS misalnya pasca trauma ya,
ada satu kandidat kemarin sebenarnya kita mau cobakan untuk VV ECMO ini, tapi ya ini modalitas mahal pasti memang. Rumah sakit memang harus siap dengan komponen BMHP yang sangat besar di sini. Namun tidak ada masalah, kita tidak berpikir tentang biaya, namun kandidatnya itu memang belum cocok untuk dilakukan pemasangan venovenous ECMO. Nah, kemudian satu lagi VA ECMO atau veno-atrial ECMO. Ya. Di sini ada kanul, ya. Perbedaannya adalah, sebentar ya. Nah, bedanya adalah ada kanul yang menuju arteri, gitu ya. Jadi ada kanul yang dipasang di aorta, ya. Ada kanul yang dipasang di aorta, dan ada satu kanul yang dipasang di RA. Jadi biasanya yang paling sering digunakan itu adalah kanul RA aorta atau right atrium menuju aorta. Jadi seluruh venous return yang kembali ke atrium kanan itu dikembalikan ke oksigenator, ya. Lalu dimasukkan ke pump atau pompanya itu dan dikembalikan ke aorta. Di sini juga jantung nanti dikendalikan. Dia tidak berhenti, jantungnya tidak berhenti, namun sebagian sirkulasinya itu ditarik gitu ya. Namun ada juga beberapa kasus yang jantungnya itu memang dibikin lebih lambat gitu ya, sehingga jantungnya bisa menjadi lebih siap. Biasanya VA ECMO ini digunakan pada pasca operasi jantung yang sulit lepas dari mesin bypass atau jantung yang sedang bridging untuk mendapatkan transplant jantung. Jadi pasiennya bisa saja jalan-jalan gitu ya dengan menggunakan VA ECMO ini di bangsal sambil menunggu transplant jantungnya. Nah, atau akses yang lainnya tidak harus sentral ke aorta seperti ini, bisa juga seperti yang tadi ya, arteri femoral ke jugular ya. Arteri femoral ke jugular atau arteri femoral ke aksila gitu ya, macam-macam. Jadi memang prosesnya adalah proses kanulasi saja. Atau arteri aksilarisnya ke vena jugular bisa juga. Jadi banyak sekali modalitas yang bisa digunakan untuk ECMO ini. Tujuan utamanya sekali lagi adalah untuk membuat sebuah ekstra korporeal sirkulasi ya, dengan tujuan supaya organ yang kita ingin perbaiki ataupun ingin kita istirahatkan tersebut dapat menjalankan fungsinya atau dapat melakukan recovery-nya, sementara fungsi sirkulasi ataupun respirasinya itu masih dapat dihandle oleh mesin ya. Kemudian sebagai yang tadi bridging sebelum mendapatkan terapi definitif ya. Biasanya pada pasien-pasien kandidat transplant jantung dan transplant paru. Okay. Kemudian sekali lagi pada kasus-kasus infeksi berat ya. ECMO ini populernya kemarin sewaktu COVID ya. Indonesia itu mendapatkan sekitar 20 apa 25 mesin ECMO baru dan itu disebar ke
seluruh rumah sakit di Indonesia. Namun memang belum banyak kasus yang bisa diselamatkan dengan ini. Surabaya yang paling advance kemarin sewaktu COVID itu menangani sekitar 9 kasus, mungkin hanya 3 yang hidup. Itu pun baru mulai di pasien ke-4 atau pasien ke-5. Karena memang pengelolaannya itu butuh learning curve yang sangat lama menurut saya. Jadi tidak banyak, sekarang sudah banyak. Kalau dulu mungkin yang tidak banyak yang memiliki alat ECMO ini. Kita punya 1 dan kita sudah kerjakan 2 kasus, namun dua-duanya tidak berakhir baik. Dua-duanya meninggal. 1 di hari ke-3, 1 di hari ke-4. Meskipun di awal-awal itu kita cukup optimis pasiennya bisa tertolong dengan mesin ini gitu ya. Ya, 645. Jadi poin saya adalah ada extracorporeal circulation. Sebenarnya kalau bicara tentang extracorporeal circulation, kita tentu juga berbicara tentang mesin-mesin lain yang mengalihkan fungsi sirkulasi, gitu ya. Seperti mesin dialisis, ya, CRRT atau mesin dialisis juga yang biasa kita gunakan di ICU. Kemudian LVAD, ya, left ventricle assist device. Kan sering kalau misalnya pernah dulu ada lihat iklan yang populer itu, ada beberapa orang yang memang jantungnya itu sudah pumpingnya, pasien-pasien yang end stage heart failure itu bawa kayak tas gitu ya, karena fungsi ventricle kirinya itu sudah digantikan oleh mesin. Gitu ya. Jadi kalau berbicara tentang extracorporeal circulation, sebenarnya kita juga berbicara tentang komponen-komponen lain selain CPB dan ECMO ini, yaitu mesin dialisis ataupun left ventricular assist device. Namun ini kita tidak bicarakan pada hari ini. Sekali lagi adalah kayaknya teman-teman PPDS ya cukup tahu bahwa kita punya modalitas ini gitu ya. Ketika ada opsi di mana tindakan operasi ataupun tindakan terapeutik kepada pasien itu membutuhkan modalitas sirkulasi di luar tubuhnya, itu kita bisa membuat diversi ke menggunakan mesin-mesin ini gitu. Sehingga tidak lagi terbatas gitu, ataupun kita tidak ya apa namanya, tidak istilah itu kalau ngecek ke pasien tuh data putih cerita aja pasien tuh gitu, karena masih punya opsi-opsi tertentu untuk yang mungkin bisa sama dengan ya di luar negeri lah, katakanlah seperti itu. Itu mungkin ya, mohon maaf mungkin tidak terlalu jelas atau tidak terlalu nyambung, tapi tidak ada masalah bagi saya. Poinnya adalah memperkenalkan ada yang namanya seperti ini loh gitu, extracorporeal circulation, dan kita bisa melakukan hal tersebut. Dan ini bisa menjadi salah satu tambahan pengetahuan lah untuk kita bersama. Dan mungkin nanti jika sudah learning curve kita sudah makin baik dan pengalaman kita juga sudah semakin banyak, akan banyak opsi-opsi dari bidang lain, tidak saja di bedah torak, kardiak, dan vaskular, tapi bidang bedah yang lain yang dapat memanfaatkan sirkulasi ekstrakorporeal ini untuk membantu pelaksanaan operasi ataupun terapi kepada pasien. Demikian
Dr. Dani, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Aulia Rahman, SPB TKV, yang telah mempresentasikan kepada kita semua. Mungkin kita dapat lebih mengenal dan memahami lebih lagi mengenai extracorporeal circulation ini, khususnya ECMO. Baik, untuk sesi kedua kita lanjutkan ke sesi tanya jawab kepada abang-abang, kakak-kakak, rekan-rekan residen yang ingin memberikan pertanyaan, dipersilakan. Baik, mungkin menunggu pertanyaan dari rekan-rekan residen, Dok. Mungkin ada pertanyaan dari saya, Dok. Mengenai tadi dibahas ada pasien yang dapat digunakan untuk menjalani ECMO ini, Dok. Mungkin apa saja kriteria pasien yang mungkin dapat menjalani ECMO ini, Dok? Ini yang ingin saya tanyakan, Dok. Terima kasih, Dok. Maaf, Dok, suaranya masih mute, Dok. Pasien-pasien yang ada indikasi untuk ECMO itu yang pertama adalah pasien dengan gangguan fungsi paru yang berat, gitu ya. Misal pasca trauma toraks dengan ARDS dan perburukan ARDS ini betul-betul membuat fungsi respirasi ini sangat terganggu. Sudah pakai PIP tinggi di ventilator, itu saturasinya masih 70, 80 gitu ya. PCO2-nya semakin meningkat ya. Pasien-pasien yang hipoksia berat di ventilator di ICU pasca trauma toraks itu juga bisa menjadi salah satu kandidat untuk dilakukan ECMO gitu ya. Pasien-pasien dengan pneumonia berat ya, COVID misalnya ya, itu juga bisa menjadi salah satu kandidat untuk pasien-pasien yang ECMO. Kemudian pasien dengan kandidat transplant paru ya, itu juga bisa menjadi kandidat untuk pasien dilakukan pasangkan ECMO. Itu untuk yang VV ECMO. Untuk yang VA ECMO, pasien-pasien yang sulit lepas dari mesin jantung. Mungkin kita belum pernah mengalaminya di sini, tapi pernah waktu itu ada operasi yang kita kerjakan, pasien ini nggak bisa lepas gitu dari mesin jantung, nggak bisa di winning gitu dari heart lung machine-nya itu, sehingga sangat tergantung dengan mesin itu dan pumping jantungnya jadi nggak bagus. Nah itu bisa kita bridging dulu sementara, jadi kita operasinya kita pasangkan ECMO-nya, kemudian kita kirim dia ke ICU untuk distabilkan dulu, baru kemudian nanti kita coba winning lagi dari ECMO dan kita lepas dari mesin. Itu bisa kita gunakan veno atrial ECMO. Itu mungkin yang lazim yang bisa kita gunakan ya, modalitas ECMO ini untuk pasien-pasien tersebut. Demikian Dr. Dani. Baik, terima kasih, Dok. Mungkin kepada abang-abang, kakak-kakak residen ataupun teman-teman residen yang ingin memberikan pertanyaan, dipersilakan.
Kalau nggak ada jangan lupa. Ada. Ya, Dok. Mungkin dari Dokter Fajria, apakah ada pertanyaan, Dokter Fajria? Fajria ini, oh, Jia. Jia, Dok. Cik Jia berada di stasiun Selabang. Dokter Abrar, apakah ada pertanyaan, Dokter Abrar? Izin dan Baik, Dokter Pela. ya, terima Silakan, kasih Dokter Dani. Izin Dokter Aulia, dari beberapa tempat di rumah sakit, saya melihat ECMO ini settingannya di ruangan emergensi, Dok. Settingannya di ruangan emergensi dan dapat dilakukan tindakan ECMO di ruangan emergensi. Saya ingin tanya, apa kendala di M. Jamil sehingga ECMO ini tidak bisa kita kerjakan di ruangan emergensi, Dok? Oh ya. Ya, kalau bicara tentang realitas lapangan sebenarnya kita itu lebih ke kendala administratif gitu ya. Administratif dan pembiayaan. Barangnya barang mahal, BMHP-nya mahal gitu ya. Jadi misal begini, kalau sekedar perbandingan, pernah Rumah Sakit Jantung Harapan kita itu membuat sebuah studi kira-kira berapa kos yang dibutuhkan untuk satu pasien ketika dia membutuhkan ECMO sampai dia bisa baik gitu ya. Rata-rata yang didapatkan itu adalah sekitar 400 juta per pasiennya. Itu sebuah angka yang bagi rumah sakit yang belum melihat itu sebagai sebuah hal yang lazim, tentunya itu angka yang besar gitu ya. 400 juta itu bisa dialihkan ke modalitas pengelolaan pasien yang lain yang lebih reliable gitu kira-kira. Itu satu, mahal gitu ya. Bahasa singkatnya begitu mahal. Kemudian yang kedua, SDM. Pengelolaan ECMO sebenarnya membutuhkan pengawasan yang lebih rigid atau lebih rutin, kaku gitu dan continuous, dan betul-betul care terhadap sirkulasi. Ini kan kita bicara darah yang dipindahkan ke mesin gitu ya, dan kita berharap pengontrolannya itu kan bisa terus-menerus, mulai dari ACT-nya gitu ya, activated coagulating time-nya itu mesti dikontrol secara rutin. Kemudian apakah ada debris, apakah ada trombus sekecil apapun itu harus betul-betul bisa dideteksi secepat mungkin gitu ya. Tekanan yang berjalan di masing-masing tube itu atau kanul itu juga harus dikontrol. Sehingga membutuhkan fokus tenaga yang banyak juga gitu. Sedangkan ya bisa dikatakan gitu ya, satu-satunya yang bisa mengontrol penggunaan itu kan kita perfusionis biasanya. Dan itu di M. Jamil kita sekarang cuma punya dua. Satu Uci Salmi yang di anestesin, satu lagi ada Alfred ya. Nah itu sulit juga mereka membagi dirinya untuk mengontrol itu sepanjang hari gitu ya. Sedangkan tenaga kita sangat idealnya sebenarnya kita bisa mengajarkan tenaga-tenaga lain untuk mengontrol hal tersebut, tapi itu belum berlangsung dengan baik. Kemudian BMHP yang kita tidak selalu tersedia, itu juga yang jadi masalah. Ya masih jadi mimpi lah, masih jadi angan-angan gitu ya. Walaupun kita sudah memulainya, tapi ini pelan-pelan sekali sampai
modalitas ini menjadi sangat lazim kita gunakan, ya. Kita kan berharap berbagai kendala seperti itu bisa selesai dengan penurunan pajak impor dan segala macam, itu bisa menjadi lebih murah. Kita berharap sebenarnya yang paling pentingnya itu adalah lebih murah gitu, ya. Kalau jadi lebih murah, semuanya bisa menjadi lebih mudah untuk dikerjakan. Idealnya begitu. Barangnya tersedia, SDM juga menjadi lebih banyak. Nah, ini penting untuk diperhatikan. Kalau saya seperti itu, Bella. Jadi lebih kepada kendala teknis nih. Enggak, kendala non teknis menurut saya. Itu, Bella. Baik, Dok. Terima kasih, Dok. Baik. Apakah masih ada pertanyaan dari abang-abang atau kakak-kakak residen atau teman-teman residen yang lain? Mungkin kalau tidak ada lagi, mungkin ada satu lagi sedikit sebelum, masih ada 5 menit ya sebelum jam 7. Ya, baik, Dok. Bicara tentang extracorporeal circulation ini, ini bagi poin yang saya lupa juga saya jelaskan di awal tadi tentang basic konsepnya itu, ya. Cara ini kan sebenarnya kita bicara fisiologi kardiovaskular dan respirasi secara aplikatif, gitu ya. Karena penggunaan mesin ini juga didasari oleh pemahaman fisiologis tentang hal-hal tersebut. Jadi ini nanti saya harapkan nih yang sedang lewat fase PKV ketika operasi itu yang nggak naik OKA sebenarnya bisa mempelajari penggunaan mesin heart-lung mesin tersebut. Karena kalau kita memahami alur ataupun proses sirkulasi yang ada di sana, itu sebenarnya jadi lebih enak untuk memahami fisiologi kardiovaskular dan respirasi secara utuh gitu. Karena ada beberapa komponen-komponen yang membuat kita terpancing. Misalnya kayak, ini kenapa sih darahnya itu sirkulasi gitu ya? Kan pakai roller pump, ya, sedangkan jantung kita itu beating. Nah, dan ini kan terbayang ya, jantung itu beating. Gini-gini ya. Sedangkan pump itu continuous flow. Nah, itu kan juga jadi pertanyaan, kenapa kalau tubuh butuhnya kan beating pulsatile untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Sedangkan ini nggak beating, tapi malah continuous flow. Itu kenapa bisa seperti itu ya? Pertanyaan-pertanyaan kecil seperti itu sebenarnya bisa menjadi trigger untuk belajar fisiologi kardiovaskular dan respirasi secara lebih utuh. Mungkin nggak banyak nanti ya. Kalau misalnya loading operasi kita sudah bisa meningkat menjadi 2 kali seminggu, mungkin itu menjadi akan lebih terbiasa dengan alat-alat seperti ini. Demikian mungkin, Dani. Terima kasih. Baik, terima kasih, Dok. Baik, kita lanjutkan ke sesi terakhir. Mungkin setelah selesai tanya jawab ini, sambutan dari kepala program studi yang pada kesempatan kali ini telah hadir juga di tengah-tengah kita, Dr. John Effendi, SPB SPBA. Pada Dr. John. Dan Dr. Rizky aja dalam perjalanan. Ya, baik, Dok. Rizky ada Rizky. Ya, Dr. John. Ya, silakan Rizky. Ya, mungkin Dr. John dalam perjalanan saya wakili Alhamdulillahirabbil alamin ya, pagi ini kita sudah berkumpul bersama-sama untuk membahas topik yang sudah disampaikan oleh Dr. Aulia. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Dr. Aulia bisa membuka wawasan kita ya, bahwa ada alat tentu yang bisa mengganggu kita
Pengetahuan seperti itu keinginan kita lebih mengembangkan ilmu, gitu ya. Bagaimana kita memahami operasi-operasi bedah toraks, bagaimana mesin yang mensupportnya, dan juga apa yang disampaikan Dr. Aulia tadi juga hal-hal yang mungkin suatu perkembangan terbaru ya di bidang ilmu bedah toraks dan jantung, dan juga beberapa peralatan yang biasa digunakan oleh intensive care. Nah, itu dengan kita memahami itu, tentunya kita bisa membuka wawasan kita mengenai kasus-kasus tersebut. Kita ucapkan terima kasih kepada Dr. Aulia yang sudah meluangkan waktu pada pagi hari ini, membagi ilmu dengan kita. Dan jangan bosan Dr. Aulia, nanti kita akan ganggu lagi ya dengan topik-topik berikutnya. Semoga bisa menambah insight lah ya kepada PPDS kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Rizky. Terima kasih Dr. Rizky. Ya, terima kasih. Untuk yang terakhir mungkin ada sambutan dari kepala bagian pada Dr. Daan Kamri, SPB Konsultan Onkologi MKes. Ini persilakan, Dok. Ambu monitornya sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dari saya ya menarik ya apa yang disampaikan oleh Dr. Aulia, ya mudah-mudahan ini menjadi tambahan ilmu bagi kita semua sehingga kita mengetahui itu. Biasanya kita mendengar ECMO dulu ya waktu awal-awal pandemi, ya seorang menteri memakai alat ECMO ya. Dan ini semakin jelas saya kira. Saya kira dari saya itu aja nih. Ini ada cara prodi ya. Jadi enak juga pagi-pagi mendengar ini. Kebetulan hari hujan. Cara mau gowes tadi tapi tidak jadi ya. Ya, terima kasih. Terima kasih Aulia. Dr. Rizky. Terima kasih, Bang. Ya, Dok. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Bang Dan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. MC belum di-unmute. Ya, masih di-mute itu, Dani. Baik, Dok. Demikian rangkaian kuliah subuh kita pada pagi hari ini. Semoga menjadi tambahan ilmu dan amal untuk kita semua. Saya selaku moderator, mohon maaf untuk kesalahan baik dari perbuatan maupun ucapan yang tidak sengaja saya lakukan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya, izin live. Terima kasih, Dr. Aulia. Terima kasih.